Halo Kacruters, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, kali ini saya sedikit flashback dulu sebelum bahas mobil yang di sebelah saya ini. Mobil ini kebetulan udah beroperasi di aspal itu sejak tahun 1988 ya. Walaupun di Indonesia masuknya bukan di tahun itu, tapi mobil ini yang namanya Grand Vitara ini sudah diproduksi sejak 1988 sampai sekarang 2024. Ini adalah generasi yang keempat yang menurut saya ini perubahannya sangat luar biasa ya. Dari generasi pertama yang ada versi diesel, ada versi bensinnya, terus yang generasi ketiga yang masuk di Indonesia yang Grand Vitara yang 2000 cc sama 2400 cc ini tampil lebih compact karena mesinnya cuma 1500 cc. Nah, kita bahas Grand Vitara generasi keempat ini secara menyeluruh. Nah, generasi keempat ini masuk ke Indonesia itu pada tahun 2022. Kebetulan ini adalah mobil build-up-nya negeri Shahrukh Khan atau negeri Bollywood. Ternyata luar biasa ya. India dengan Maruti Suzuki, dia banyak memproduksi mobil-mobil yang ternyata secara desain, secara ini hampir banyak disukai oleh orang Indonesia. Makanya sebagian mobil Suzuki yang build up-nya selalu dari negara Shahrukh Khan. Kita bahas mobil ini. Nah, dibekali dengan mesin 1500 cc, tapi sudah ada tambahan smart hybrid. Apa fungsinya smart hybrid? Nanti kita bahas di dalam ya. Dia dibekali dengan tenaga kurang lebih 104 PS dan torsinya itu 136 Newton meter. Nanti ada pendorongnya juga, ada smart hybridnya. Kita lihat dari tampilan depannya. Nah, untuk tampilan depannya kategorinya subcompact. Untuk jajaran brand lain atau yang pesaingnya yang mirip-mirip itu ada HR-V, terus ada Yaris Cross. Kalau yang dari Mitsubishi adalah Mitsubishi X-Force ya, itu jajarannya ya. Jadi sudah downgrade menurut saya dari generasi yang ketiga yang udah mesinnya 2000 cc. Nah, kita lihat dari tampilan. Secara tampilan saya suka banget tampilannya. Tampilan depan, bodi samping sampai belakang luar biasa. Nah, untuk tampilan depan dulu. Untuk tampilan depan dia sudah LED proyektor, di sini sudah ada juga DRL-nya. Lampu utamanya sudah LED proyektor. Ini baris 3. Kemarin kalau nggak salah ingat saya pernah nge-review di boothnya Suzuki pas Gias ada versi listriknya EVX. Untuk tampilan belakangnya lampunya mirip-mirip sama Grand Vitara ini. Nah, terus untuk grillnya dia black piano dengan motif-motif, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ini motif-motif apa ya? Tapi ya lumayan lah, keren lah. Terus dibalut, di frame dengan warna chrome. Nah, untuk front undergarnishnya juga dia sudah warna silver ya. Jadi menarik. Sudah ada kamera 360. Terus di sini juga menarik lah. Untuk tampilan depan saya no komplain untuk mobil ini. Keren. Kita ke bagian samping. Tampilan sampingnya manis ya. Ini kebetulan ada berbagai tipe. Ini yang tipe GX ya. GX hybrid dan ini automatic. Tenangnya saya di Suzuki, dia masih belum memakai matic-nya, belum CVT. Dia masih konsisten dengan AT-nya. Nah, untuk bagian ban, sebelum ke ban dia sudah ada upper fender yang rata body black Dove kecil, jadi bagus kesannya, terkesan bagus. Nah, untuk profil bannya, untuk velgnya dia sudah two tone color, warna silver dan warna abu-abu gelap ini nih. Nah, untuk profil bannya 115/60 ring 17, bannya Apollo. Nah, untuk ke sampingnya terus ini juga untuk spionnya enggak terlalu lebar, enggak terlalu gede, tapi cukup ya, karena kacanya juga agak luas. Ini dia sudah auto retract
dan di sini ada kamera 360-nya. Terus di sini juga disematkan untuk lampu sennya. Nah, untuk desain samping udah ada roof railnya dengan warna silver. Nah, untuk di bagian kacanya dia sudah ada chrome-nya memanjang, jadi cuma bagus lah menurut saya desainnya. Ini untuk pintunya masih tarikan, tapi dia sudah smart. Nah, suspensinya untuk bagian depan MacPherson strut dengan pengeremannya sudah cakram. Nah, kalau belakangnya dia, cakram juga. Belakangnya juga cakram, jadi depan belakang sudah cakram. Menarik ya. Kita lihat tampilan belakangnya. Untuk tampilan belakangnya, ini saya yang paling suka tampilan belakang adalah lampu di RL-nya ya. Memanjang, terpotong dengan logo Suzuki, tapi kalau malam keren loh di RL-nya. Terus dia untuk lampu mundurnya, untuk lampu mundurnya halogen. Terus juga untuk lampu sen juga masih halogen. Selebihnya di sini sudah LED semuanya. Yang pasti sudah ada kamera 360 yang tadi saya jelaskan. Untuk sensor mundurnya dia sudah ada 4. Terus rear underguardisnya juga sama seperti depan, warnanya silver. Sudah ada defogger, ditambahin juga dengan wiper. Terus di sini high lamp-nya warna merah. Terus ada shark fin antena. Nah, kita buka. Untuk bukaan bagasinya juga sudah pakai tombol ya. Tinggal pencet-pencet. Nah, ini dia. Luas untuk kategori mobil 2 roll. Untuk bagasinya sangat luas, memanjang. Ini juga kayaknya masih bisa diratain nih. Nah, untuk muatan kopernya, koper gede kayaknya muat 2 ya. Kalau misalkan di ini koper gedenya. Nah, terus coba kita buka di bawahnya. Di bawahnya sudah tempat penyimpanan untuk ban serepnya. Sayangnya ban serepnya enggak seperti ban utamanya. Dia masih pakai pelek kaleng. Ada penerangan lampu dan juga di sini ada penutupnya untuk menjaga kerahasiaan barang-barang Anda. Nah, yang paling menarik kita intip dashboardnya. Halo Sobat Gearbox Indonesia, kembali lagi sama Sarah dari Suzuki MT Haryono. Sekarang Sarah lagi ada di belakangnya Suzuki Grand Vitara yang tipe GX. Nah, ini untuk yang tipe GX ini Sarah lagi mau infoin kalau di bulan ini lagi ada promo kemerdekaan atau promo Agustusan nih, dimana harganya lagi the best banget dan pasti di setiap bulannya Sarah pasti selalu kasih harga promo-promo terbaiknya. Untuk Grand Vitara GX ini, untuk yang single tone-nya harganya di 393.400, belum dipotong diskon dan promo lainnya. Kalau itu yang single tone. Kalau yang two tone-nya di 396.400, selisihnya cuma 3 juta aja. Untuk harga cash-nya untuk yang single tone-nya harganya jadi 348.400. Jadi teman-teman gak nyampe harga 350 juta udah dapet dan bawa pulang nih Suzuki Grand Vitaranya. Nah, buat yang tanya-tanya promo lainnya lagi apa? Ada banyak juga untuk kreditnya. Ada di DP bayarnya di 115.319, angsurannya di 7.819 kali 35 atau tenor 3 tahun. Atau teman-teman yang mau panjangin tenornya atau pendekin tenornya boleh, nanti langsung info aja ke Sarah. Kemudian juga kita lagi ada program bunga 0% untuk tenor 1 tahun, kemudian juga untuk rate bunga ringan itu pasti selalu ada di setiap bulannya. Kemudian kita juga ada program cash bertahap. Untuk bulan sekarang nih, bulan Agustus, bayarnya cukup di 186.600.000, pelunasan di tahun depannya di 196.700. Jadi itu ada beberapa program dan beberapa pilihan tergantung sama konsumennya mau ambil yang program seperti apa. Kita juga lagi ada program tenor 8 tahun buat teman-teman yang lagi cari mobil atau udah sama Grand Vitara cuman mau
coba dikonsultasikan mengenai promo-promo hitungannya, boleh langsung info Sarah di 0821 3222 3097. Jangan lupa screenshot video ini biar Sarah tahu kalian dapat promo dan programnya dari mana. Bye-bye! Untuk joknya udah kulit, mantap. Di sini juga sudah ada semburan AC-nya, terus bisa diatur juga untuk tingkat suhunya. Terus di sini sudah ada USB charge ada satu USB, yang satunya lagi TFC. Ini tempat penyimpanan sedikit, lumayan. Nah, untuk bagian belakangnya juga untuk posisi duduk. Untuk legroom luas, untuk headroom lumayan luas. Di sini juga ada lampu bacanya. Terus untuk joknya sudah dibantu dengan 3 headrest, tengah, pojok, dan sebelah sisi saya. Dia juga sudah ada armrestnya di sini. Pastinya juga nanti ada cup holdernya. Wah, ada cup holdernya 2, nyaman. Ditambah lagi ada panoramic sunroofnya. Mantap untuk baris kedua. Untuk di bagian pintunya sudah ada, pasti ada penyimpanan untuk cup holder. Benar, kita langsung intip bagian. Nah, kita masuk bagian intinya. Tuh, bagian sisi kemudi dan dashboardnya. Tadi yang saya bilang joknya sudah kulit. Terus untuk pengaturannya dia masih olahraga. Untuk recliningnya tinggal ini aja. Untuk maju mundurnya tinggal di ini. Nah, untuk tempat penyimpanannya, ada tempat penyimpanan yang lumayan luas, tapi belum soft opening. Nah, terus di sini juga sudah ada armrestnya, udah ada konsol box, walaupun tidak luas, cukup untuk menyimpan barang. Nah, di sini juga udah ada 2 penyimpanan untuk cup holder. Rem tangannya masih pakai tuas, jadi tinggal tarik-tarik. Nah, ini dia untuk sisi transmisinya. Dia kebetulan transmisinya yang matic atau AT. Dia ada parkir, ada rear, ada neutral, ada drive, ada dan M. Ini manual, bisa diatur dengan manual karena di sini nanti kita bahas ada pedal seatnya. Nah, untuk ini dia untuk dashboard hard ya, hard dashboard. Terus di sini juga ada softnya, ada jahitan, dibalut dengan jahitan, ini kulit nih. Nah, terus untuk semburan AC-nya ada 4 titik untuk bagian depan. Nah, ini dia. Untuk head unitnya dia sudah 9 inch. 9 inch. Terus ini untuk pengaturan AC-nya, naik turun suhunya tinggal klik-klik aja nih. Sama ini juga. Klik-klik. Nah, terus dia sudah ada auto, terus juga ada front defogger sama rear defogger. Untuk semburannya ada yang vertikal, horizontal, dan nanti ada reverse-nya. Terus ini udah ada vehicle stability control, idle on off, dan sensor parkir. Terus di sini juga ada port untuk USB, terus soket untuk power outletnya. Dia juga sudah wireless charging. Menarik. Nah, yang satu lagi yang paling menarik bagian ininya nih, mobil 300 jutaan untuk sekarang harganya. Dia sudah ada lampu dibantu dengan 2 lampu baca, terus juga sudah ada panoramic sunroofnya. Sayangnya ini masih pakai kain, belum yang hard ya. Jadi kalau yang hard bisa jadi bisa mengurangi tingkat panas. Nah, kita bahas dari sisi kemudinya. Untuk sisi kemudinya, sebelum masuk ke bagian setir, kita masuk dulu ke bagian door trimnya. Untuk bagian door trimnya tadi untuk spion dia sudah auto retract. Terus di sini juga ada pengaturan spionnya. Di sininya juga ada central locks-nya. Terus untuk pengaturan kaca-kacanya auto untuk di bagian kemudi. Yang lainnya masih manual, tapi manualnya gampang, tinggal tahan aja. Kalau mau dinaikin naik, mau diturunin tahan aja begitu. Sudah dibalut dengan soft touch. Ada tweeternya. Terus di sini juga ada untuk penyimpanan cup holder botol. Nah, masuk ke bagian sini. Dia sudah ada engine start stop. Terus
untuk pengaturan yang di sini sudah ada HUD atau head up display, yang di sini kayak udah bisa informasi berbagai hal lah HUD. Terus ini untuk kamera 360-nya, terus ini untuk mengatur HUD-nya, terus nah ini mau diterangin mau diturunin gampang. Nah ini juga sudah leveling untuk lampunya, menarik. Nah untuk bagian setir, untuk bagian setirnya sudah dibalut dengan kulit. Tentunya di sini sudah ada cruise controlnya, ada cruise control, tinggal naik turunin. Terus juga ada bantuan untuk pedal shiftnya kalau misalkan teman-teman sudah ada di posisi M. Terus di sini sudah pasti ada audio steering switch, udah ada voice command juga, atau di sini juga udah bisa nerima telepon, jadi nggak usah repot-repot pegang HP, udah bisa terkoneksi dengan mobil ini. Nah untuk MID-nya juga sudah ada yang digital, ada yang masih pakai analog, menarik. Nah untuk lampuannya sudah ada auto. Terus untuk di bagian wipernya dia juga sudah intermittent ya, tapi sayangnya belum ada pengaturan untuk autonya. Nah untuk setirnya lagi, untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt steering dan teleskopik. Mantap ini mobil. Nah mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Untuk fitur keamanan lainnya, untuk di pengereman sudah ada ABS, EBD, brake assist, sudah ada HSA. Mobil ini juga sudah disematkan smart hybrid. Cara kerjanya tuh istilahnya kalau di Suzuki menamainya ISG atau Integrated Starter Generator. Jadi ketika teman-teman dalam perjalanan, terus ketika kondisi macet atau dalam kondisi pengereman, dia mesinnya mati, jadi yang berjalan baterainya. Jadi, tapi ketika sudah mulai mau jalan lagi, tinggal nginjak pedal gasnya aja sudah aman, udah bisa jalan lagi. Jadi ya lumayan. Terus juga hybrid di sini dia bisa membantu untuk akselerasi. Jadi mesin ditambah dorongan dari hybrid, jadi dia akan lebih cepat. Walaupun emang secara kondisi mesin sendiri, mesin 1500 cc ini tenaganya lumayan kecil ya untuk bagian mobil subcompact ya. Tapi karena ada bantuan hybridnya, jadi dia akan lebih responsif lah istilahnya begitu. Itu aja kali untuk pembahasan kita kali ini untuk mobil yang sudah legendaris di Indonesia, yaitu Suzuki Grand Vitara yang tipe GX AT ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching Sobat Birwang.